warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta Matsama Daring dari tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya adalah Hanif Nur Rahman atau biasa dipanggil Hanif, atau kalian atau Kanana bisa menyapa saya dengan Pak Hanif. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Hanif akan membawakan materi yaitu berkarya dari rumah. Jadi ini adalah materi pada hari ketiga di Matsama, dan insya Allah ini adalah materi terakhir. Semoga materi ini bisa disimak dengan baik-baik dan anak-anak bisa memahami materi yang Pak Hanif sampaikan. Oke, bagaimana materinya? Silahkan disimak baik-baik. Mari kita masuk ke materi. Oke, sebelumnya selamat datang kami ucapkan, dan Pak Hanif ucapkan khususnya untuk anak-anak kelas 7 peserta Matsama Daring 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tulungagung. Sebelumnya Pak Hanif perkenalkan bahwasanya Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tulungagung ini memiliki visi, yaitu terwujudnya lembaga Islami unggul berbasis IT, menyenangkan dan berwawasan lingkungan. Jadi ketika nanti anak-anak ditanya oleh seseorang ataupun mungkin ditanya oleh siapapun, itu apa sih visinya dari MTSN 5? Nah, kalian harus tahu ya. Jadi visinya adalah seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah mari berkarya bersama. Oke, mari berkarya bersama. Jadi berkarya itu sebenarnya tidak terbatas. Jadi anak-anak, kalau kalian ingin berkarya itu boleh dan tidak terbatas oleh ruang maupun waktu. Jadi ketika dalam keadaan yang seperti ini, usahakan jangan menjadikan kita sebagai orang yang seperti halnya kata dalam tempurung, yaitu karena keterbatasan waktu dan ruang sehingga kita kreativitas yang ada dalam diri kita menjadi terhenti. Jadi berkarya itu harus terus maju dan terus berkembang demi mewujudkan masa depan yang gemilang. Oke, itu adalah fondasi utama. Selanjutnya yaitu berkarya dari rumah. Jadi sebenarnya berkarya itu tidak harusnya di rumah sebenarnya gitu ya, tapi karena dengan keadaan ini maka yang kita ambil adalah berkarya dari rumah. Maksudnya bagaimana? Dengan adanya materi ini diharapkan anak-anak nanti bisa menghasilkan sebuah karya. Jadi sebuah karya di mana yang bisa kalian lakukan dari rumah. Jadi diharapkan seperti itu. Oke, yang pertama di sini adalah menggambar. Jadi bagi anak-anak yang suka menggambar dan sebagainya, kalian ketika waktu luang, jadi waktu kita kan sama 24 jam, itu adalah waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi waktu yang kita gunakan itu jangan hanya digunakan untuk main game, nonton film, nonton TV dan sebagainya, tapi bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Salah satunya dalam menggambar ini. Nah, belajar di rumah, bagi kalian yang suka menggambar atau melukis, ini waktunya kalian menghasilkan karya yang luar biasa. Jadi kalian bisa menorehkan ide-ide kalian dengan menggambar, kemudian hasil karya kalian bisa kalian upload atau kalian pamerkan di media sosial. Jadi bisa di WhatsApp, kemudian di Instagram, kemudian di Facebook, di Twitter, ataupun kalau kalian yang pandai membuat video, itu bisa kalian buat konten di YouTube. Jadi tidak harus menjadi YouTuber itu adalah orang-orang yang sudah punya nama, itu ya. Jadi kalian pun juga bisa. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil, tetapi dari hal kecil itu bisa membuat kalian menjadi orang yang lebih besar. Oke. Kemudian yang kedua adalah daur ulang. Jadi untuk anak-anak yang suka dengan ide-ide kreatif, ide-ide unik dan sebagainya, nah itu kalian bisa mendaur ulang dari barang-barang yang
sudah tidak terpakai atau mungkin barang-barang yang rusak, tetapi sekiranya masih bisa digunakan untuk sesuatu hal yang unik, nah itu kalian bisa mencoba untuk daur ulang ini untuk mengisi waktu kalian gitu. Jadi torehkan ide-ide kreatif kalian itu dengan mendaur ulang. Jadi karena keadaan yang seperti ini itu adalah keadaan di mana kita dituntut untuk membuat sesuatu hal yang baru atau berinovasi gitu ya. Oke, selanjutnya adalah percobaan. Nah, bagi anak-anak yang punya rasa keingintahuan yang tinggi, percobaan ini adalah salah satu hal yang patut kalian coba. Jadi yang suka mungkin terkait dengan praktikum, nah itu kalian bisa menggunakan alat-alat yang sederhana gitu ya. Jadi atau yang mungkin suka memasak bagi yang putri, kemudian yang suka bongkar-bongkar untuk mungkin membenahi motor, nah itu bisa mencoba untuk membenahi atau membantu di bengkel dan sebagainya. Itu kalau misalkan ayahnya adalah seorang montir misalkan seperti itu adalah pekerjaan yang mulia gitu ya. Jadi jangan pernah memandang sesuatu itu adalah hal yang sepele, karena justru ketika kita memandang sesuatu hal yang sepele itu bisa jadi kita tidak menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Jadi tetap harus apapun itu, selama itu baik, selama itu benar, dan selama itu halal, itu kalian boleh gitu ya. Jangan pernah mendengarkan cibiran dari orang lain, cukup ambil saja positifnya. Oke, selanjutnya adalah literasi. Nah, di sini Pak Hanif sedikit menekankan terkait dengan literasi ya. Literasi itu sebenarnya arti aslinya itu adalah melek. Maksudnya melek itu kita bisa mengamati, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa membaca dan sebagainya. Jadi seperti yang Pak Hanif sampaikan di awal tadi, jadi kita jangan menjadi seperti hanya kata dalam tempurung gitu ya. Jadi harus kita benar-benar melihat lingkungan ataupun suasana sekitar. Nah, jadi ketika kalian dalam keadaan seperti ini, kalian harus mampu menjadi orang yang melihat dunia ini dengan cara pandang yang berbeda, tapi dengan tanda kutip adalah hal yang baik gitu ya. Oke. Dan saatnya kalian untuk mengembangkan potensi-potensi kalian dengan salah satu caranya adalah berliterasi. Kenapa? Karena dengan berliterasi itu akan menumbuhkan kreativitas kalian, kemudian berpikir positif, kemudian berkolaborasi, kemudian juga berkreasi. Itu semuanya ada di situ. Nah, itu berliterasi itu tidak hanya membaca ya, jadi numerik itu juga ada. Jadi berliterasi bilangan atau angka ataupun numerik. Oke. Selanjutnya adalah kegiatan positif. Nah, kegiatan positif ini sangat-sangat membantu kita di dalam mengembangkan karya kita. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah gunakan waktumu untuk bermuhasabah kepada Allah. Ya, sudah pasti itu. Kenapa? Karena itu adalah landasan kita. Jadi itu adalah dasar kita. Selama kita berbuat apapun itu harus kita berlandaskan dan kita muhasabahkan kepada Allah. Kenapa? Karena dengan kita muhasabah, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah dan petunjuk dari Allah, yang pada akhirnya nanti kita akan mempunyai yang namanya kreasi untuk menciptakan sebuah inovasi. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari kegiatan positif. Jadi, bermuhasabah itu bisa kalian dengan berpuasa, kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya, menjauhi hal-hal yang kurang bermanfaat dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari bermuhasabah. Kemudian ditopang lagi ataupun ditambah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Jadi kalau Pak Hanif sedikit menyampaikan, jadi ilmu pengetahuan ataupun ide-ide yang ada di dalam diri kita sebenarnya itu, andai kata kita mau mencari, itu di dalam Al-Quran itu banyak. Jadi banyak ilmu yang sangat-sangat luas yang masih belum
kita temukan. Nah, itu harus kita temukan, dan kalian adalah generasi-generasi penerusnya. Jadi kalian nanti adalah orang-orang yang insya Allah Pak Hanif yakin kalian adalah orang-orang yang pasti menjadi calon orang yang sukses. Nah, itu ya. Apalagi kita sekolah di madrasah, itu harus mampu menjadi orang yang memiliki ilmu dan memiliki amal. Salah satu landasannya adalah Al-Qur'an itu tadi, gitu ya. Oke, terus yang selanjutnya adalah upgrade skillmu. Nah, apabila kita sudah bermuhasabah, kemudian kita memperbanyak Al-Qur'an, kemudian kita bisa menciptakan kreasi dan inovasi, kemudian lakukan. Jadi jangan hanya dipikir saja, tapi lakukan. Dengan cara apa? Upgrade skillmu. Jadi ketika kita melakukan itu, maka secara tidak langsung kita telah mengupgrade skill. Jadi yang awalnya belum bisa atau kurang bisa, itu akhirnya kita bisa. Jadi semisal kita belum pernah mencoba membuat baju ya. Jadi kemudian kita belajar ya. Sekali lagi tidak ada yang instan, harus berproses gitu ya. Jadi harus upgrade. Akhirnya apa? Ketika kita nanti sudah tahu, oh ternyata begini cara membuat baju, atau oh begini cara membuat masakan, oh begini cara membuat buku dan sebagainya. Itu adalah upgrade skill kalian gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah jika kita mampu menggunakan kesemua ini, insya Allah Pak Hanif yakin kalian 100% nanti akan mendapatkan hal-hal yang sangat-sangat bermanfaat. Yaitu apa? Kalian bisa menjadi seorang yang produktif gitu ya. Produktif tiada henti, karena kalian memiliki ide-ide cemerlang yang bisa kalian tuangkan di keadaan yang sekarang ini gitu ya. Nah, itu dan ini jangan jadikan keadaan ini adalah menjadi keadaan yang memperburuk suasana, harusnya memperbaiki suasana itu ya. Jadi tingkatkan gali potensimu, kemudian tingkatkan skillmu. Itu adalah cara-cara yang bisa kalian gunakan dalam keadaan yang seperti ini. Oke, selanjutnya adalah bijak dalam berkarya. Oke, sekali lagi anak-anak, ketika kalian melakukan sebuah kreativitas ataupun inovasi, kalian harus benar-benar menjadi orang yang bijak. Maksudnya bagaimana? Jadi bijak dalam berkarya itu adalah kita menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, karena teknologi itu seperti halnya dua mata pisau. Jadi apabila kita menggunakan dengan benar dan baik, kita akan menjadi orang yang tajam di masa depan. Maksudnya tajam di sini adalah kita mampu menjadi orang yang bisa mengikuti keadaan zaman gitu ya, dengan teknologi itu. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik, maka justru kita yang akan tertancap oleh pisau itu. Jadi yang bisa menghancurkan kita itu juga pisau itu sendiri atau teknologi itu sendiri. Jadi gunakanlah teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Jadi berkarya dari rumah itu bukan berarti kalian tidak bisa menunjukkan karya kepada orang lain, tetapi justru ya dengan keadaan seperti ini kita sudah dibantu dengan teknologi ya, semua ada di genggaman kita. Nah, itu kita bisa menggunakan media digital yang ada WhatsApp, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada Snapchat dan sebagainya. Itu adalah media-media yang bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, YouTube dan sebagainya itu ya. Oke. Kenapa? Karena media digital sekarang sudah mudah diakses. Jadi tidak seperti dulu. Jadi sekali lagi anak kecil saja sekarang sudah tahu yang namanya YouTube gitu ya. Jadi tidak perlu harus belajar nanti kalau sudah besar dan sebagainya, tidak. Sekarang anak kecil saja sudah bisa caranya memegang handphone bagaimana, kemudian melihat YouTube ketika tampilan landscape itu bagaimana, potret bagaimana, itu anak-anak kecil sudah bisa. Nah, kemudian media sosial, Pak Hanif cuma berpesan jangan dijadikan sebagai media yang hanya untuk menebar kebencian ataupun memberikan kabar-kabar hoak atau berita bohong atau yang memperkeruh suasana saat ini. Jadi anak-anak harus bisa memfilter atau menyaring informasi-informasi yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, gunakanlah gadget kita, gunakanlah laptop kita, gunakanlah internet kita dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang yang berkarya dan menjadi orang yang berbijak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah
kembangkan potensimu. Nah, ini yang sangat Pak Hanif tekankan dalam materi ini. Kenapa? Gitu ya. Karena dengan potensi yang kita kembangkan, kita bisa menjadi orang yang hebat. Gitu ya. Sekali lagi, kalian pendidikan sudah dapat, gitu ya. Teknologi sudah ada, kemampuan juga sudah ada, potensi pun juga sudah ada, fasilitas insya Allah pun juga ada. Tinggal bagaimana? Tinggal membangunkan potensi yang ada di dalam diri kalian. Nah, caranya bagaimana? Menggali potensi. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan potensi itu, ya. Nah, potensi itu adalah kemampuan seseorang yang masih terpendam. Jadi di dalam tubuh kita itu masih ada sesuatu atau kemampuan di dalam tubuh kita itu yang masih tertidur. Nah, itu harus kita bangunkan. Itu yang dinamakan dengan potensi. Saya yakin semua orang pasti punya potensi. Dan kalian jangan pernah minder atau kalian iri dengan temannya yang misalkan ada anak A itu pintar membuat konten video, kemudian kalian kok tidak bisa. Itu bukan berarti kalian tidak punya potensi, tetapi potensi seseorang itu berbeda-beda. Jadi kalian harus mengetahui apa potensi kalian. Jadi syukuri apa yang ada di dalam diri kita. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah kalian harus berani menghadapi kegagalan. Jadi kegagalan itu adalah bumbu ataupun kunci untuk meraih kesuksesan. Sekali lagi, tidak ada di dunia ini yang instan, gitu ya. Yang ada mie instan itu yang ada, gitu ya. Jadi kalau proses kita harus melalui berbagai keadaan, mulai dari yang susah, senang, sulit, mudah, gitu ya. Kadang bingung, kadang stres, kadang juga mudah dan sebagainya. Itu adalah sebuah proses dan itu adalah salah satu faktor untuk kegagalan. Nah, kalau kalian mau dan kalian mampu berkaca dari tokoh-tokoh sebelumnya atau tokoh-tokoh terdahulu seperti halnya Thomas Alva Edison. Nah, saya yakin kalian semuanya pasti tahu Thomas Alva Edison itu adalah seorang penemu lampu, gitu ya. Nah, dia menemukan lampu itu dengan 1000 kali percobaan. Bayangkan saja 1000 kali, dari percobaan pertama sampai 999 dia mengalami kegagalan. Baru ke percobaan yang ke-1000, nah itu dia mengalami kesuksesan. Seperti halnya itu. Jadi kalau kalian masih mencoba 1 kali, 2 kali, kemudian kalian patah arang atau patah semangat, ya sudah, maka potensi kalian dan kreativitas kalian tidak akan pernah tumbuh. Maka dari itu, untuk anak-anak ketika kalian belajar dimanapun berada, apalagi khususnya di Madrasah Sanawiyah Negeri 5, kalian harus punya semangat tinggi. Kalian harus berani menghadapi kegagalan. Untuk apa? Untuk kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi ketika kalian mendapatkan sesuatu yang kurang baik atau bisa dibilang gagal, gitu ya, jangan khawatir, masih ada waktu untuk memperbaikinya. Ya, selama kita mau berusaha. Ketika kita tidak mau berusaha, ya sudah, maka yang kita dapatkan adalah kegagalan itu saja. Nah, kemudian setelah kalian tahu dan kalian bisa menghadapi kegagalan, maka cari tahu impianmu. Jadi impian kalian itu sebenarnya itu apa? Jadi misalkan saya adalah saya Hanif Nur Rahman, gitu ya. Saya ingin menjadi seorang profesor, seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengetahui apa impian kalian. Nah, jadi semua orang pasti memiliki impian, ya. Nah, itu harus kalian tanamkan sebagai pegangan, sebagai prinsip, sebagai fondasi bahwasanya hidup kita itu memiliki goal atau tujuan. Selanjutnya adalah cari tahu kesukaanmu. Nah, kalau cari tahu kesukaanmu, kalian harus memahami, ya. Memahami itu bagaimana? Saya itu adalah penyuka musik. Saya itu adalah penyuka olahraga. Saya adalah penyuka matematika. Saya adalah penyuka eksak, atau saya penyuka agama dan sebagainya, misalkan tahfidz dan sebagainya. Ya, itu kalian harus kembangkan itu. Kalian harus tahu dan cari apa kesukaan kalian. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi kalian. Jadi kalau kalian hanya melihat orang lain tanpa melihat diri kalian bahwasanya kalian pun juga bisa, maka kalian akan seperti hanya kata dalam tempurung, gitu ya. Kalian harus tahu kesukaan, dan ketika kalian sudah tahu kesukaan kalian, maka laksanakan atau kalian kembangkan. Selanjutnya adalah kalian berani mencoba hal yang baru. Nah, seperti yang Pak Hanif sampaikan tadi, punya inovasi dan kreasi. Kenapa? Karena dengan keadaan sekarang ini, nah itu inovasi itu sangat-sangat dan sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan kita.
Kenapa? Karena inovasi itu akan terus berlanjut, gitu ya. Jadi dari yang sebelumnya ada, kita harus menemukan sesuatu yang belum ada, gitu ya. Selama itu baik, itu boleh, gitu ya. Kalau menurut Hanif sih wajib, itu ya, harus itu ya, berinovasi itu. Selanjutnya, kalian memiliki motivasi yang kuat. Nah, ini adalah pondasi juga, gitu ya, salah satu faktor untuk mengembangkan potensi. Kenapa? Karena motivasi dan potensi itu seperti halnya mata uang ya, jadi seperti halnya koin itu, mata uang itu saling berkesinambungan. Kenapa? Potensi tanpa motivasi maka yang ada hanyalah kegagalan. Motivasi tanpa potensi yang ada hanyalah angan-angan, gitu ya. Jadi kalau kalian punya motivasi saja tetapi tidak punya potensi, maka yang ada hanya angan-angan. Tetapi kalau kalian punya potensi tetapi tidak motivasi, ya kegagalan, gitu ya. Itu pasti itu. Jadi harus kalian kembangkan dan harus kalian tahu. Terus yang terakhir adalah kenali kekurangan dan kelebihanmu. Ini harus, ini nanti adalah akhir dari ketika kita mengetahui potensi kita. Jadi kita akan tahu, oh ternyata kekurangan saya itu adalah ini, kelebihan saya itu adalah ini. Itu harus kalian pahami ya. Oke, selanjutnya adalah masih bingung berkarya. Nah, apa kalian masih bingung? Oke, coba tips dari Pak Hanif ini ya. Anak-anak bisa mencoba tips ini, nanti bisa kalian coba di rumah ataupun dimanapun kalian berada, dan semoga ilmu yang Pak Hanif sampaikan ini nanti bisa bermanfaat seterusnya. Oke, yang pertama adalah tanamkan motivasi yang kuat pada diri kalian untuk menggapai kesuksesan. Ingat sekali lagi, motivasi yang kuat itu adalah pemompa api yang berada di dalam diri kita sebagai semangat kita. Kenapa? Ketika kita sudah semangat, maka kita akan punya rasa untuk bekerja, berkarya, berinovasi, berkreasi dan sebagainya. Apa hasilnya? Adalah kesuksesan. Jadi tidak ada yang namanya kesuksesan itu hanya dicapai atau digapai dengan duduk itu saja, tidak, atau apalagi tidur ya. Harus ada prosesnya, ada usahanya. Maka ada istilah bahwasanya hasil itu tidak akan mengkhianati usaha, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah jangan sering menyalahkan keadaan, jangan pernah mengeluh, jangan pernah sambat, itu ya. Tapi harus kita rubah dengan cara bersyukur. Caranya bagaimana? Kita lihat sekeliling kita. Makanya tadi Pak Hanif menyampaikan bahwasanya kita harus melek atau berliterasi. Kenapa? Dengan kita melek, kita berliterasi, kita akan pantang tanya sebelum membaca, gitu ya. Membaca keadaan, membaca situasi, membaca pola dan sebagainya. Sehingga kita akan tahu, oh ternyata seperti itu. Alhamdulillah, ternyata kita masih diberikan hidup yang lebih daripada misalkan orang itu. Nah, itu. Andai kata misalkan kita berada di bawahnya, kita harus berusaha. Jadi kita harus, insya Allah, bismillah, kita harus bisa menjadi orang yang sukses. Itu adalah tanda orang yang sabar atau orang yang tidak mengeluh, atau bisa dibilang ahli syukur, itu ya. Oke, kemudian berkarya itu bisa dilakukan di mana saja. Itu saya tekankan, bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya di rumah, gitu ya. Jadi berkarya itu totalitas tanpa batas, gitu ya. Jadi bisa kalian lakukan di mana saja. Selanjutnya adalah gali dan maksimalkan potensi yang ada pada diri kalian. Ayo gali, dan gali. Jadi kalian nanti ketika sudah berada di MTS 5 ini, ketika kalian nanti sudah masuk biasa, kalian bisa mengembangkan potensi-potensi kalian. Yang suka musik nanti bisa di ekstra musik. Kemudian yang suka pramuka, kedisiplinan, itu bisa ke pramuka. Kemudian kalau misalnya suka menolong, suka tentang sosial, nah itu ada palang merah. Kemudian ada lagi yang suka paskib, nah itu juga bisa masuk di situ. Itu semuanya pasti akan bermanfaat untuk diri kalian, gitu ya. Jadi gali dan maksimalkan terus. Yang suka menggambar, ya tuangkan saja, gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di MTS 5 ini pasti akan mengarahkan kalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, gitu ya, yang baik, yang bisa bermanfaat untuk diri kalian sendiri maupun orang lain ataupun untuk sekitarnya.
Selanjutnya adalah pantang menyerah, ulet, teliti, serta disiplin. Pantang menyerah itu dengan ulet itu adalah saling beriringan, jadi tidak bisa dipisah. Kenapa? Karena dengan pantang menyerah dan ulet itu akan menjadi orang yang kuat. Maksudnya kuat itu bukan yang bisa mengangkat mobil atau truk, bukan, tetapi orang yang bisa menghadapi keadaan dan masalah. Jadi ketika ada masalah ataupun keadaan yang genting, dia mampu menyelesaikan dengan baik, dengan kepala dingin, ya, dengan solusi yang terbaik, gitu ya. Kemudian teliti. Nah, teliti itu kita bisa mengetahui apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Serta yang terakhir adalah disiplin. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita menjadi orang yang disiplin, kita akan tahu. Jadi, oh, batas kita tuh segini. Ya, kita harus membuat harus menyelesaikan ini. Nah, itu dengan ini. Misalkan contoh seperti ini, mudahnya. Kita diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru 1 minggu. Nah, kalau kita menjadi orang yang memiliki potensi, orang yang memiliki jiwa berkarya dan memiliki tujuan untuk sukses, maka dia tidak akan menunda pekerjaan atau ya disiplin. 1 minggu itu adalah waktu yang sedikit. Mau tidak mau harus saya selesaikan. Jangan berpikiran alah masih 1 minggu, masih lama, gitu ya. Nanti dikerjakan saja kalau mendekati. Nah, jangan menggunakan the power of kepepet, gitu ya. Ya, itu walaupun kalian adalah orang yang punya jam terbang yang tinggi, saya sarankan untuk tidak menggunakan the power of kepepet, gitu ya. Karena yang tahu kemampuan kalian itu adalah kalian sendiri. Ya, kita tidak tahu ya di depan itu seperti apa dan bagaimana, kita tidak tahu. Jadi lebih baik ketika kita bisa mengerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Jadi di akhir nanti kita bisa memanfaatkan waktu selanjutnya. Setelah itu adalah jangan menunda. Nah, seperti yang Pak Hanif sampaikan tadi, lekaslah bergerak untuk saat ini. Ketika kalian punya kreativitas, ketika kalian punya ide cemerlang, ketika kalian punya motivasi, ketika kalian ingin menuangkan pikiran kalian, silahkan tuangkan. Laksanakan sekarang, coba sekarang, kemudian raihlah kesuksesan kalian, ya. Selanjutnya adalah berdamai dengan keadaan. Sekali lagi, kalian harus berani keluar dari zona kalian, zona nyaman kalian. Kalian harus keluar dari lingkaran kalian. Jadi kalian harus berani keluar sehingga kalian tahu apa yang ada di luar sana. Jadi jangan hanya di dalam rumah, itu saja. Maksudnya contoh seperti ini, seperti mudahnya. Jadi ada orang yang datang ke rumah kalian, kemudian mengetuk pintu, kemudian kalian bertanya-tanya, siapakah yang di luar itu? Nah, ketika kalian tidak mau membuka pintu itu, nah, maka kalian tidak akan tahu siapa di situ. Entah itu orang yang baik atau entah itu orang yang mau memberikan suatu hadiah pada kalian, kita kan tidak tahu. Maka dari itu kita harus berani keluar dari zona nyaman kita, gitu ya. Harus keluar, membuka, dan kita tahu, kita saksikan, kita berliterasi. Oh, ternyata di luar itu adalah itu. Kesuksesan. Jadi akhir dari ini, maka kalian akan mendapatkan yang namanya kesuksesan, insya Allah, itu ya. Oke, selanjutnya adalah berkumpullah dengan lingkungan yang baik, ya. Berkumpullah dengan lingkungan yang baik. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita berada di dunia nyata atau kita berada di dunia yang asli, yaitu kita bermasyarakat, gitu ya. Lingkungan itu adalah lautan atau samudra yang harus kita lalui. Jadi anak-anak ketika nanti sudah berada di masyarakat, kita sudah berada di rumahnya kita sendiri, lingkungan itu akan sangat-sangat berpengaruh. Kenapa? Karena lingkungan itu sangat besar pengaruhnya terhadap kesuksesan kita. Ya, makanya untuk anak-anak sekarang bergaulah dengan anak-anak yang memiliki pergaulan yang positif, yang sehat, yang baik, yang benar, dan sebagainya. Itu nanti akan berdampak kepada kalian juga hal-hal yang baik, gitu ya. Nah, kemudian lakukan, gitu ya. Hal ini adalah lakukan. Apa? Yang pertama adalah inovasi. Kemudian yang kedua adalah kreasi. Yang ketiga adalah eksplorasi.
ya. Inovasi harus kita miliki di dalam diri kita agar kita menjadi orang yang bermanfaat atau orang yang terus sesuai dengan zaman, kemudian berkreasi. Itu adalah buah dari inovasi, gitu ya. Ketika kita berinovasi itu pasti akan menimbulkan atau menumbuhkan yang namanya kreasi. Nah, kreasi ini didapat dari mana? Dari eksplorasi. Jadi kita harus tahu apa kemampuan kita, apa yang harus kita keluarkan, apa yang harus kita tuangkan. Betul, eksplorasi. Kemudian jangan lupa iringi dengan bijak bermedia sosial, gitu ya. Kita harus bijak-bijak menggunakan media sosial. Cari informasi-informasi yang dapat mendukung kemampuan kalian, yang dapat mendukung kesuksesan kalian. Selanjutnya adalah wujudkan cita-cita kalian. Ketika kalian mampu, kalian laksanakan, ya. Yang terakhir adalah tingkatkan literasi. Kenapa? Karena dengan meningkatkan literasi, maka kesemua komponen ini akan kita dapatkan, gitu ya. Karena dengan membaca, melihat, mengamati, berhitung dan sebagainya, itu adalah salah satu faktor untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, semua ini yang Pak Hanif sampaikan tadi itu adalah pada dasarnya dinamakan dengan learning. Jadi dinamakan dengan learning atau pembelajaran. Di sini ada gambar buku, kemudian ada USB, kemudian ini adalah gambar kepala. Ini berarti kan di dalam pikiran kita. Nah, ya. Kemudian ini adalah USB. Maknanya ini apa? Jadi pembelajaran ini kita mendapatkan sebuah ilmu yang diberikan oleh Allah yang masuk dalam diri kita melalui pikiran kita dan sebagainya, dari hati kita mungkin itu ya, dari pandangan kita dan sebagainya. Nah, itu kita salurkan menggunakan USB. Nah, andai kata ini adalah USB, kita salurkan. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar, kemudian hasilnya nanti mau kita berikan kemana. Jadi USB itu kan bisa kita bawa kemana-mana, mau kita colokkan ke handphone bisa, ke laptop bisa, ke alat elektronik yang lain pun juga bisa, gitu ya. Nah, itu adalah filosofi dari pembelajaran. Jadi kita harus bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain maupun sekitar, sehingga kita bisa menjadi orang yang sangat-sangat dibutuhkan dalam hal kebaikan dan menjadi orang yang berguna, gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Hanif sampaikan pada materi berkarya dari rumah. Nah, setelah ini kalian akan mendapatkan tugas. Nah, tugas kali ini silakan dipahami, dibaca. Nah, kalian berliterasi, kemudian terapkan. Jika ada pertanyaan, nah, sebelum kalian bertanya, kalian harus membaca dulu. Slogannya adalah pantang bertanya sebelum membaca. Budayakan itu ya, anak-anak. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau mungkin kalian ingin menyapa Pak Hanif, nah, kalian bisa mungkin bisa lewat medsos dan sebagainya. Kita insya Allah ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya untuk mendengarkan materi yang Pak Hanif sampaikan. Ada kurang lebihnya Pak Hanif mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.